Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nanda. Dan saya Siti Sarah Sakaria. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pelajaran geografi Tentang peta. Di sini saya yang pertama akan memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian peta. Pengertian peta secara umum adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakan pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang garis astronomis, skala, simbol, retrik, dan warna peta. Yang pertama, garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan suatu tempat di muka bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Beberapa istilah penting pada garis lintang. Yang pertama, khatulistiwa atau ekuator. Yang kedua, garis balik utara. Yang ketiga, garis balik selatan. Yang keempat, lingkaran Arktik. Yang kelima, lingkaran Antartika. Yang keenam, titik kutub utara. Dan yang ketujuh, titik kutub selatan. Yang kedua yaitu skala. Skala merupakan perbandingan jarak, bentuk, dan ukuran yang tergambar di peta dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Skala dapat dinyatakan dalam bentuk numerik atau dalam huruf yang disebut dengan angka. Skala grafik atau tongkat, dan skala verbal. Yang pertama, skala numerik atau yang disebut dengan skala angka adalah skala peta yang menggunakan angka atau bilangan pecahan sebagai pembanding jarak. Skala ini dapat berupa perbandingan senti maupun inci berbanding mil. Rumus standar yang digunakan dalam perhitungan skala numerik adalah JS sama dengan JP kali S. JS adalah jarak sebenarnya, JP adalah jarak pada peta, dan S adalah jarak skala. Selanjutnya yang kedua yaitu skala grafik. Adalah jenis skala peta yang menggunakan bentuk ruas garis bilangan sebagai pembanding jarak. Dan yang ketiga, skala verbal adalah jenis skala peta yang menggunakan kalimat. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu simbol. Simbol merupakan jembatan antara pembuatan peta dengan penggunaan. Pembuatan peta harus membuat simbol yang memungkinkan penggunaan dapat memahami maksud simbol tersebut. Simbol tersebut juga terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Yang ketiga, simbol area atau wilayah. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik dapat berupa simbol gambar dan simbol geometrik. Dan yang kedua, simbol garis. Jalan, sungai, dan batas wilayah pada peta menggunakan simbol garis. Garis juga digunakan untuk membatasi wilayah-wilayah yang memiliki fenomena sama. Dan yang ketiga yaitu simbol area atau wilayah. Objek di permukaan bumi yang berbentuk area atau wilayah seperti perkebunan, daerah rawa, persawahan, dan hutan. Lanjut ke poin yang keempat yaitu tata penulisan atau yang disebutnya lettering. Yang pertama, pada peta terdapat aturan-aturan penulisan objek-objek geografi. Selanjutnya, nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Dan selanjutnya, nama-nama samudra, teluk yang luas, laut, dan selat yang luas harus ditulis dengan huruf kapital kiri. Yang selanjutnya, nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Awal nama kota dan gunung ditulis dengan huruf besar atau dengan huruf kapital.
Lanjut ke poin yang terakhir yaitu poin yang kelima yaitu warna peta. Warna pada peta memiliki makna tersendiri. Warna merah dan hitam umumnya digunakan untuk mewakili hasil budaya manusia, meliputi jalan, batas daerah, dan lain-lain. Warna merah dan hitam juga digunakan untuk mewakili gunung api aktif yang ditandai dengan warna merah dan yang tidak aktif ditandai dengan warna hitam. Warna hijau untuk mewakili kenampakan vegetasi dan biasanya juga digunakan untuk mewakili dataran rendah. Warna biru. Warna biru untuk mewakili perairan seperti danau, sungai, dan laut. Semakin kuat warna biru pada peta dan maka semakin dalam suatu perairan. Warna kuning dan coklat. Warna kuning dan coklat untuk mewakili dataran tinggi dan pegunungan. Makin tua warna coklat maka pada peta makin tinggi relief wilayah tersebut. Warna putih untuk mewakili kenampakan glaster di muka bumi. Misalnya, untuk mewakili daerah kutub dan glaser di atas pegunungan tinggi. Pembahasan selanjutnya, yaitu proyeksi peta. Terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah peta, yaitu ada 3. Yang pertama, conform. Conform berarti bentuk yang digambarkan di peta harus sesuai dengan aslinya. Yang kedua, equivalent. Equivalent berarti daerah yang digambarkan di peta harus sama luas dengan aslinya. Dan yang ketiga adalah equidistant. Equidistant berarti jarak yang digambarkan pada peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Proyeksi berguna untuk menghindari atau memperkecil kesalahan dalam membuat peta. Macam-macam proyeksi peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenithal projection. Proyeksi azimutal adalah bidang proyeksi yang berupa suatu bidang datar yang menyinggung bola pada kutub ekuator atau sembarang tempat yang terletak antara ekuator dan kutub. Ada juga proyeksi silinder atau juga bisa disebut Mercator projection. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Lalu ada juga proyeksi kerucut atau conical projection. Proyeksi kerucut adalah garis yang memotong atau menyinggung globe dua bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Dalam jenis peta terdapat 2 bagian, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum atau bisa disebut dengan peta ikhtisar adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta umum dibedakan menjadi 2, yaitu peta kolografi dan peta topografi. Peta kolografi adalah peta yang menampilkan permukaan bumi secara umum, seperti peta dunia. Sedangkan peta topografi adalah peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta khusus, atau bisa disebut tematik, adalah peta yang hanya menggambarkan kenampakan tertentu saja di permukaan bumi, contohnya peta pariwisata. Sementara itu, berdasarkan skalanya, peta diklasifikasikan menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta besar, peta sedang, peta kecil, dan peta sangat kecil. Pembahasan selanjutnya, komponen kelengkapan peta. Komponen kelengkapan peta ada beberapa bagian, yaitu judul peta, garis astronomis, inset, garis tepi peta atau border, skala peta, sumber dan tahun pembuatan peta, arah mata angin atau orientasi, dan legenda. Lalu ada juga fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi peta. Ada beberapa fungsi peta. Salah satunya adalah untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah, membantu dalam pembuatan desain sebagai penunjuk arah suatu lokasi atau posisi, untuk memperlihatkan ukuran,
dan untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Selanjutnya tujuan peta, yaitu menyimpan data-data yang di permukaan bumi, menganalisis data spesial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, dan yang terakhir, memberikan informasi ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Selanjutnya, membuat peta sederhana. Pembuatan peta sederhana memiliki dua pengukuran, yaitu pengukuran jarak dan pengukuran arah. Pengukuran jarak dilakukan dengan menggunakan meteran, tongkat, kayu, dan alat lain yang bisa memenuhi kebutuhan pengukuran jarak sebagai titik tolak pengukuran. Data tersebut kemudian digambarkan dalam peta dengan menggunakan skala. Pengukuran arah dilakukan dengan menggunakan kompas. Pengukuran arah dengan kompas dimulai dari utara kompas sebagai 0 derajat dan dihitung searah jarum jam sampai 360 derajat. Besarnya arah dari 0 derajat disebut azimut atau magnetic azimut. Lanjut ke tahapan-tahapan pembuatan peta secara sederhana, yaitu yang pertama, mempersiapkan alat pengukur jarak yang terdiri atas meteran, kayu, tongkat, dan pengukur jarak yang lain. Yang kedua, mempersiapkan pengukur arah yang berupa kompas. Yang ketiga, mempersiapkan kertas gambar dan alat-alat tulis. Keempat, menentukan titik awal pembuatan di permukaan bumi. Kelima, dari titik awal tersebut, tentukan ke arah mana kalian akan menuju. Keenam, setiap tempat yang mengalami perubahan arah harus dicatat dengan lengkap jarak dan arah perubahannya. Lalu yang terakhir, pengukuran jarak dan arah pada akhirnya harus bertemu atau kembali ke titik awal, sehingga menghasilkan garis yang berhubungan. Pembahasan yang terakhir adalah analisis lokasi industri. Analisis lokasi industri memiliki dua teori. Yang pertama, teori susut dan biaya pengangkutan. Teori susut maksudnya adalah pengulangan berat yang terjadi karena proses pengolahan. Secara umum, teori susut dan biaya pengangkutan mengemukakan hubungan-hubungan antara faktor susut dan biaya pengangkutan. Teori yang kedua adalah teori Weber. Teori Weber dimulai dengan beberapa premis sebagai berikut. Yang pertama, unit analisis tunggal. Unit analisis tunggal merupakan daerah yang terisolasi yang homogen baik mengenai iklimnya, topografi maupun penduduknya. Yang kedua, beberapa sumber alam seperti air dan pasir mudah diperoleh di mana saja, sedangkan sumber alam lain hanya terdapat di daerah tertentu saja, misalnya batu bara dan biji besi. Yang terakhir adalah biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan adalah fungsi dari berat dan jarak, artinya makin bertambah sesuai dengan berat dan jaraknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.